Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi pada pembelajaran akidah akhlak yang materinya adalah sifat-sifat tercela seperti licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak sarankan agar anak-anak bisa absen terlebih dahulu di grup WA yang sudah Bapak share linknya. Oke, jika sudah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu sifat licik. Licik bisa dikatakan sifat yang tercela yang bisa membahayakan pada diri sendiri dan orang lain. Ciri-ciri orang yang licik itu seperti orang yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Bisa dikatakan orang itu menderita karena ada orang lain yang sedang berbahagia. Contohnya seperti anak yang bernama Prayoga dan Diki. Suatu hari Diki mendapatkan kebahagiaan berupa hadiah dari TV senilai 10 juta, dan Prayoga mengetahui hadiah tersebut karena Diki pada saat itu sedang berbahagia. Maka Yoga seakan-akan hatinya panas mengetahui jika Diki sedang dapat hadiah dari TV. Nah, itu disebut Yoga mempunyai sifat yang licik, alias tidak suka dengan kebahagiaan Diki. Cara menghindari sifat licik, kita tidak usah melihat kebahagiaan orang lain dan tidak usah iri dengan kebahagiaan orang lain, akan tetapi kita berusaha sendiri untuk mencapai hasil yang seperti orang lain itu hasilkan, walaupun tidak sama hasilnya, dan serta mensyukuri apa yang telah dihasilkan orang itu sendiri. Nah, itu yang termasuk cara menghindari sifat yang licik. Kemudian yang poin B yaitu sifat tamak atau serakah. Tamak bisa dikatakan sifat yang selalu mengejar dunia atau selalu mengutamakan hartanya dan tidak mementingkan yang lain seperti orang lain atau akhirat. Misalkan ada suatu hari Diki Dwi Chandra yang sedang bekerja di salah satu pabrik yang ada di kotanya. Pada waktu itu Diki sedang merasa sakit dan dia sudah tidak
sudah dalam keadaan lemah, akan tetapi dia masih bekerja walaupun bosnya sudah melarangnya untuk bekerja, karena bosnya tahu sendiri dia sedang dalam keadaan sakit. Akan tetapi Diki Diki terus bekerja, tidak mementingkan bosnya yang sudah melarangnya untuk bekerja, hanya untuk mencapai target yang bisa diraih dan mendapatkan hasil yang banyak. Itulah sifat yang tamak, yang selalu mengutamakan atau mengejar dunia dibandingkan dengan keadaannya sendiri. Walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang ada acara di luar kerjanya itu, akan tetapi dia masih mengejar apa yang diharapkan itu, yaitu nafsu saja. Oke. Dan cara menghindari sifat tamak itu sendiri dengan cara kita bisa bersedekah, kita bisa bersilaturahim. Jadi sewaktu-waktu kita sedekah, otomatis kita hasil yang kita raih itu dapat dimanfaatkan orang lain juga, bukan hanya dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya itu. Yang ketiga, poin B, yaitu sifat zalim. Zalim ialah sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Misalkan ada orang yang baik yang selalu dianiaya oleh orang yang menjaliminya. Pada suatu hari ada anak yang bernama Diki dan Yoga. Suatu hari Diki berbuat baik kepada Yoga, bisa berbuat baik dengan menolong. Misalkan Yoga butuh uang, ditolong oleh Diki, dan seterusnya. Akan tetapi Yoga malah membalasnya dengan cara menjoliminya, yaitu dengan menganiayanya. Pada suatu hari ketika Diki bertemu dengan Yoga datang menghampiri, bukannya membalas kebaikannya, akan tetapi malah menganiayanya. Misalkan menjelek-jelekan Diki, membukakan aib-aibnya. Nah, itu disebut dengan perbuatan zalim. Padahal Diki berbuat baik kepada Yoga, malah Yoga membalas dengan perbuatan kejelekan. Cara menghindari perbuatan zalim itu sendiri, seharusnya kalau misal ada orang lain berbuat baik kepadamu, balaslah orang itu baik pula atau lebih baik dari orang itu yang berbuat baik kepadamu. Nah, itu termasuk cara menghindari sifat zalim. Jadi jangan kita balas dengan kejelekan, akan tetapi balas juga dengan kebaikan. Terus sebaliknya, jika orang itu berbuat jelek kepadamu, jangan balas kejelekan, akan tetapi doakan orang itu agar dia berbuat baik seperti dirimu. Yang terakhir, poin D, yaitu diskriminasi. Diskriminasi bisa dikatakan, bisa diartikan, dan juga bisa dimaknai mengucilkan, mengasingkan, dan membeda-bedakan antara ras, suku, serta kulit.
Oke. Seperti contoh, misal ada suatu daerah yang daerahnya itu ada sebagian orang yang sukunya beda dari suku yang di daerah tersebut, dan orang yang mayoritas sukunya itu membedakan orang yang sukunya minoritas atau mengasingkan suku yang berminoritas di wilayah itu sendiri. Seperti contoh Diki dan Yoga. Diki suku misal ya, Diki suku Kahaki dan Yoga suku Buye. Nah, di wilayah itu sendiri suku Kahaki itu sangat sedikit dan suku Buye itu sangat banyak. Misalkan ada anak yang bernama Diki dan Yoga. Diki yaitu Diki sebagai suku Kahaki dan Yoga sebagai suku Buye. Pada suatu ketika Diki bertemu dengan Yoga dan Yoga itu melihat Diki sebagai suku Kahaki, dan suku Kahaki tersebut di situ di wilayah itu sendiri suku yang minoritas. Kemudian Yoga berbuat seenaknya kepada Diki yang sukunya lebih banyak dibandingkan sukunya Diki. Nah, itu sebentuk dari sebuah sifat diskriminasi juga, atau sifat yang membeda-bedakan. Walaupun kita sama-sama manusia di muka bumi ini adalah derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari sifat diskriminasi dengan cara saling bantu dan saling tolong-menolong, walaupun minoritas di dalam wilayah tersebut. Walaupun di wilayah tersebut sadar dia minoritas, akan tetapi dia juga butuh pertolongan dari mayoritas yang ada di wilayah itu sendiri, dan sebaliknya. Jadi kita tidak memandang suku atau agama dan atau ras serta kulit, akan tetapi kita memandang itu sebagai sesama manusia. Dan tidak ada yang beda antara manusia A, B, dan C. Semua itu sama, walaupun A kulitnya hitam, B kulitnya merah, dan C kulitnya kuning. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, dan semoga anak-anak bisa mencontoh perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang jelek. Dan Bapak minta 1 minggu kemudian anak-anak bisa meringkas kembali materi yang Bapak tadi ajarkan untuk bisa dipelajari di rumah masing-masing. Dan pada minggu berikutnya kita akan mempelajari materi menjenguk orang yang sakit. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak maafkan apabila ada anak-anak yang tidak mendengarkan atau yang ceroboh, yang berpikir sendiri. Sudah Bapak maafkan dan kurang lebihnya itu yang bisa Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.